Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Muharam dari UPBJJ Jayapura Pokja Timika. Hari ini saya akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya, yaitu percobaan yang pertama yaitu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Dan yang ketiga adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Untuk percobaan kali ini saya menggunakan alat dan bahan, yaitu yang pertama cermin datar, kemudian cermin cembung, kemudian cermin cekung. Saya menggunakan di bagian dalam dari sendok ini. Kemudian ada juga senter, kemudian ada juga penggaris, ada juga busur derajat, dan ada kertas putih seperti sebagai tabir, kemudian lilin sebagai sumber cahaya. Cara kerjanya yang pertama yaitu kita susun senter seperti ini, kemudian kita kasih tempat untuk sinar cahaya bisa melewatinya seperti ini. Ini sebelum dikasih cermin datar, dia langsung memantulkan lurus. Kemudian setelah itu saya kasih cermin datar di depannya seperti ini. Ini saya ukur dengan 30 derajat. Sinar datarnya 30 derajat, dia akan memantul juga ke sinar pantulnya 30 derajat. Dan ini titik tengahnya. Begitu juga selanjutnya, mengukur dengan 4 sudut 45 derajat, dia juga akan membentuk sudut sinar pantulnya juga membentuk sudut 45 derajat. Percobaan berikutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ini cahaya atau benda, sumber cahaya atau benda. Kemudian ada cermin cembung yang saya letakkan di belakang sini. Kemudian ada layar. Layar bisa digeser-geser untuk melihat pemantulan cahayanya. Dan pada cermin cembung, untuk sifat bayangannya itu maya, tegak, dan diperkecil. Berikutnya percobaan pada cermin cekung. Nah, ini tergantung di mana kita letakkan bendanya. Jika bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya berada di ruang 5. Ini seperti sifat cahaya, yaitu bayangan ditambah benda atau benda ditambah bayangan sama dengan 5. Seperti ini. Jika kita geser kertas sampai ke depan, maka bayangannya semakin jelas. Tetapi jika lebih dekat lagi, maka bayangannya semakin buram. Jadi misalnya ini berada di ruang 1, bayangannya harus berada di ruang 4 atau dia maya. Bayangannya menjadi maya. Jadi sifat bayangan itu diperbesar. Kalau misalnya bendanya kita taruh di ruang 2, maka bayangannya dia berada di ruang 3. Begitu selanjutnya, jika bendanya ditaruh di ruang 3, maka bayangannya berada di ruang 2. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda, terutama permukaan pada benda yang mengkilat seperti cermin. Nah, pemantulan cahaya ini sesuai dengan hukum pemantulan. Nah, yaitu sudut datang. Untuk cermin datar, sudut datang sama dengan sudut pantul, dan kedua sinar tersebut berada pada satu bidang datar. Nah, kemudian pemantulan ini juga teratur terjadi pada permukaan yang halus dan rata, misalnya pada cermin datar. Nah, pemantulan tidak teratur terjadi pada permukaan yang kasar, misalnya pada tembok atau pada kertas. Praktikum ini membuktikan bahwa arah pantulan cahaya dapat diprediksi dan memiliki
pola berdasarkan hukum fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.